kabar hari ini. Tom Haye ingin merasakan atmosfer supporter timnas di GBK. Di saat Ole Romagnoli galau, malah diminta login ke timnas Indonesia. Ucapan Sintayong, saya tidak tahu piala AFF masih perlu atau tidak. Next, kita lanjut. Pemain serba bisa Nathan Chu Aon secara resmi telah dipertahankan oleh klub kasta kedua Liga Inggris, Swansea City, untuk musim depan. Hal ini tidak lepas setelah Nathan tampil apik bersama skuad Garuda di ajang Piala Asia U23 2024 lalu. Nathan Chu direkrut oleh Swansea City pada awal musim 2023/2024 lalu dari Excelsior Rotterdam. Namun pergantian pelatih sebanyak 3 kali dalam kurun waktu 6 bulan membuat posisinya tergeser. Pun demikian di periode tim pelatih Swansea City sekarang, kemungkinan Nathan akan bermain masih sangat kecil. Diketahui sang pemain belum sekalipun bermain di skuad utama The Swans. Saat peminjaman pun, ia kembali menjadi penghangat bangku cadangan. Setelah kembali dari masa peminjaman, pelatih Swansea City, Luke Williams memutuskan untuk mempertahankannya di tim. Akan tetapi hal itu bukan berarti Nathan akan mendapat menit bermain yang cukup. Media asal Wales Online belum lama ini bahkan membuat tulisan terkait peluang Swansea City untuk mempertahankan, meminjamkan, dan menjual para pemain-pemainnya. Dan melihat minimnya menit bermain Nathan, pemain masa depan timnas Indonesia itu dianggap perlu dipinjamkan lagi ke klub lain untuk menunjukkan seberapa bagus kemampuannya. Sementara di kesempatan lain, terlihat menyakitkan namun fakta bahwa kunci keberhasilan salah satunya disiplin. Pelatih Shin dikenal dengan kedisiplinannya menunjukkan Korea banget. Ketika ada pemain yang membuat indisipliner, pelatih 53 tahun itu tak segan untuk mencoret sang pemain. Tak sekadar dicoret, bahkan sang pemain tak kunjung dipanggil lagi Shin Tae-yong ke timnas Indonesia di laga-laga berikutnya. Sejauh ini 4 pemain timnas Indonesia yang dicampakkan Shin Tae-yong hingga tak dipanggil lagi karena indisipliner. Ramai Rumakiek, Osvaldo Hai, Nurhidayat Haji Haris, Rifat Marasebesi. Back Ipswich Town Elkan Bagot berpotensi menjadi sosok selanjutnya yang masuk daftar. Sebab tiap kali ditanya kenapa Elkan Bagot tidak dipanggil ke timnas Indonesia, Shin Tae-yong selalu meminta wartawan untuk menanyakan pertanyaan ini langsung ke back 21 tahun tersebut. Di sisi lain, juru taktik asal Korea Selatan itu meminta pencinta sepak bola Indonesia untuk melihat ajang yang lebih besar. Ia menilai sudah waktunya bagi Indonesia untuk bermimpi di percaturan papan atas Asia atau dunia. Shin Tae-yong mengatakan tak tahu apakah timnas Indonesia perlu juara Piala AFF atau tidak. Ia hanya meminta pencinta sepak bola tanah air jangan terkurung dengan ambisi memenangkan trofi Piala AFF. Piala AFF 2024 sendiri akan berlangsung pada 23 November sampai 21 Desember 2024. Jujur nggak tahu dalam kurung Piala AFF perlu diraih atau tidak, tapi yang pastinya AFC lebih besar dari AFF, kata Shin Tae-yong. Tapi ya kita majukan diri kita supaya kita bisa melihat yang lebih besar seperti AFC atau FIFA dalam kurung Piala Dunia, terang Shin Tae-yong. Menyala. Penyerang FC Utrecht Ole Romagnoli belak-belakan baru saja menjalani musim yang mengecewakan. Pemain yang masuk buruan timnas Indonesia ini bertekad bangkit di musim depan. Akhir musim yang mengecewakan, kami harus bergerak, kata Ole Romagnoli di akun Instagramnya @olromagnoli. Ada 2 hal yang membuat penyerang 23 tahun ini kecewa. Pertama, Ole Romagnoli hanya mencetak 1 gol dari 15 pertandingan di Liga 1 Belanda 2023-2024. Padahal ketika masih memperkuat FC Emmen musim lalu, Ole Romagnoli sanggup mencetak 11 gol dari 33 laga. Selain itu, FC Utrecht juga mendapatkan hasil yang mengecewakan di akhir musim. Di saat sedang kecewa, kolom komentar Instagram Ole Romagnoli dipenuhi pencinta sepak bola tanah air. Mereka ramai-ramai meminta Ole Romagnoli untuk memperkuat timnas Indonesia. Waktunya pulang ke rumah, Ole, tulis akun @pemainketurunan, ID. Login bank ke Indonesia, sambung akun @22betagendetical. Kehadiran Ole Romagnoli dibutuhkan timnas Indonesia saat mengarungi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab lawan-lawan timnas Indonesia merupakan level atas Asia sehingga dibutuhkan pemain-pemain jempolan di skuad Garuda. Di tempat berbeda, gelandang timnas Indonesia Tom Haye menginginkan supporter di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta Pusat untuk memberikan atmosfer hebat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tom Haye berpeluang untuk membukukan debutnya bermain di SUGBK. Sebab ketika timnas Indonesia mengalahkan timnas Vietnam pada 21 Mei 2024, pemain berusia 29 tahun itu tidak bermain.
Namun Tom Haye menjadi saksi bagaimana hebatnya dukungan supporter di SUGBK yang membuat timnas Indonesia dapat menang 1-0 atas Vietnam dan ia ingin suasana itu terulang. Dalam partai terakhir di SUGBK melawan Vietnam, saya belum bisa bermain, tapi saya merasakan atmosfer yang hebat di stadion, ujar Tom Haye. Saya berharap ada dukungan yang sama besar untuk timnas Indonesia dalam 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026, imbuh pemain naturalisasi kelahiran Belanda itu.